Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Langsung saja kita bahas kasus kali ini, yaitu keajaiban pada seorang wanita yang selamat dari serangan brutal. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Mary Vincent yang lahir pada tahun 1963, Mary adalah anak salah satu dari 7 bersaudara. Perceraian orang tua Mary menyebabkan ia memilih pergi dari rumah mereka di Las Vegas. Setelah beberapa saat ia tinggal di dalam mobil yang tidak terkunci, Mary menumpang di rumah kakeknya di Berkeley, California pada tahun 1978. Setelah beberapa waktu tinggal bersama kakeknya, Mary merasa tidak betah dan ingin kembali ke rumah orang tuanya di Las Vegas. Saat kakeknya keluar rumah, Mary yang saat itu masih berusia 15 tahun melarikan diri dari rumah kakeknya dan turun ke jalan raya untuk mencari mobil tumpangan. Di daerah itu masih sangat populer. Orang-orang yang ingin bepergian jauh, mereka mencari mobil tumpangan pada orang asing yang lewat dengan arah yang sama yang mereka inginkan. Ketika melihat mobil lewat, orang-orang di pinggir jalan raya itu biasanya mengajukan jempol mereka, memberi tanda bahwa mereka butuh tumpangan. Dan sopir-sopir yang mau mengangkut mereka secara gratis, mereka akan berhenti. Ketika Mary tiba di pinggir jalan raya, Mary melihat ada 2 orang lainnya yang sedang menunggu tumpangan juga. Sambil membawa karton bertuliskan ke arah selatan, dan Mary di situ bergabung dengan mereka karena perjalanan mereka ke arah yang sama. Hari sudah mulai sore dan mereka melihat ada mobil van warna biru muda yang hanya ada sopirnya berjalan ke arah selatan. Sopir itu berhenti sekitar 10 meter dari tempat Mary dan grupnya itu berdiri. Lalu Mary berjalan dan mendekati mobil itu dan bertanya kepada sopirnya jika ia mau membawa dirinya dan 2 orang lainnya ke arah selatan. Sopir itu berkata hanya ingin membawa dirinya, bukan 2 orang lainnya. Mary sedikit bingung dengan jawaban si sopir karena melihat mobil van itu kosong dan tidak ada penumpang lainnya. Di saat itu Mary berusaha dengan rendah hati memohon untuk membawa 2 orang lainnya. Tetapi laki-laki parubaya itu lagi-lagi menolaknya. Karena Mary sudah sangat lelah dan tidak mau menunggu lama lagi, karena sudah terlalu sore dan tidak semua sopir mau ditumpangi, Mary memutuskan untuk ikut mobil van itu, lalu menghampiri grupnya sambil mengatakan selamat tinggal. 2 temannya itu mengingatkan Mary agar tidak pergi dengan mobil itu, karena kelihatan ada yang tidak normal dengan sopirnya. Tetapi Mary tidak begitu mempedulikan, karena ia hanya ingin segera tiba di rumah. Mary segera masuk ke mobil van itu dan duduk di sebelah sopir. Dan sopir itu langsung menghidupkan mobilnya dan berjalan ke arah jalan raya. Di tengah perjalanannya, sopir itu melihat Mary sambil memperkenalkan diri bahwa ia bernama Lawrence Singleton dan berumur 50 tahun. Begitu juga Mary memperkenalkan dirinya kepada Lawrence. Karena Mary merasa Lawrence seumuran dengan kakeknya, ia pun beranggapan orang ini bisa dipercaya. Dan Mary meminta izin agar istirahat sebentar dan Lawrence pun menyarankan untuk dia merebahkan kursinya untuk dia tidur. Tidak lama kemudian Mary terbangun dan melihat ke jendela mobil. Dan secara langsung ia berkata kepada Lawrence bahwa jalan yang mereka lewati bukanlah arah yang seharusnya. Dengan pura-pura kaget, Lawrence berkata bahwa dirinya salah belok dan meminta maaf akan hal itu. Lalu dia berputar balik ke arah yang seharusnya. Melihat kejadian itu, Mary dalam hatinya mulai merasa ada yang aneh. Tetapi ia tidak mau membuat Lawrence curiga. Dengan kewaspadaannya, Mary kali ini tidak mau kehilangan kesempatannya. Ia pun harus memantau jalan yang mereka tempuh. Tidak lama setelah itu, Lawrence membelokkan mobilnya masuk ke jalan yang kecil ke arah hutan dengan alasan dia mau buang air kecil. Kecurigaan Mary mulai bertambah dan ia juga menyiapkan diri
jika terjadi sesuatu. Saat ia memeriksa tali sepatunya, ternyata kedua sepatunya telah terlepas. Di situ Mary berpikir bahwa Lawrence menyimpan niatan yang tidak baik. Setelah masuk ke dalam hutan, Lawrence berhenti dan keluar dari mobil van-nya. Di kesempatan itu, Mary keluar dari mobil dan segera memperbaiki tali sepatunya. Sebelum tali sepatunya terikat, tiba-tiba Mary mendapat pukulan yang sangat keras di kepala bagian belakangnya. Mary pingsan seketika. Ternyata saat Lawrence keluar dari mobil, dia tidak pergi untuk kencing, melainkan pergi ke belakang mobil van-nya untuk mengambil sebuah palu. Mary tersadar dari pingsannya dengan tali terikat di tangan dan kakinya. Ketika ia melihat dari jendela mobil itu, masih melaju di dalam hutan. Melihat Mary terbangun, Lawrence berhenti dan masuk dari mobil belakang van-nya, lalu memperkosa Mary selama berjam-jam. Mary yang tidak berdaya, ia hanya memohon untuk dibebaskan dan ia berjanji tidak akan menuntutnya atau melaporkan ke polisi. Setelah Lawrence merasa lelah dan tidak berbicara sepatah kata pun, dia langsung keluar dari pintu belakang dan duduk di kursi penumpang depan. Dia lalu tertidur di sana. Di kesempatan itu, Mary ingin melepaskan tali ikatannya, tetapi itu terlalu sulit karena ikatan yang sangat erat. Mary menunggu Lawrence bangun berjam-jam kemudian. Setelah ia terbangun, Lawrence yang diam segera menyalakan mesin mobilnya dan berjalan ke arah jalan raya. Tapi tidak lama kemudian, Lawrence kembali keluar dari jalan raya dan memasuki jalan yang menuju ke hutan. Setelah masuk ke dalam hutan, Lawrence berhenti dan kembali ke belakang, di mana Mary menangis ketakutan dan tidak berdaya. Melihat keadaan itu, Lawrence tidak mempedulikan melainkan terus menyiksanya dengan pelecehan seksual sampai matahari terbit. Setelah itu, Lawrence keluar dari pintu mobil dan menyeret Mary keluar dan Mary berbaring di tanah. Ketika itu, Lawrence mengambil sebilah pisau dan memotong tali ikatan di tangan dan kaki Mary. Sambil menangis, Mary memohon agar melepaskannya dan membiarkan dirinya pergi. Lawrence menjawab jika dia ingin bebas, maka ia akan membebaskannya. Sambil membuka peralatan dalam boxnya, ia mengambil sebuah kapak. Mary melihat kapak di tangannya, dengan spontan ia langsung menahan tangan kiri Lawrence dengan kencang. Dan Lawrence dengan kekuatannya langsung mengayunkan kapaknya dan memotong tangan kanan Mary tepat di bawah siku. Sedang jari tangan Mary yang telah terputus masih melekat di tangan kiri Lawrence. Lawrence dengan cepat kembali memotong tangan kiri Mary. Dengan 4 kali pukulan kapaknya baru terputus. Seketika Mary terjatuh ke belakang dan tersungkur di tanah sambil menjerit kesakitan yang teramat. Tetapi Mary tidak sampai pingsan. Di situ ia menyaksikan Lawrence yang mengibaskan tangan kirinya berusaha melepaskan dari tangan Mary yang melekat. Tetapi Mary berpura-pura pingsan dengan menutup matanya agar tidak dibunuh oleh Lawrence. Melihat Mary yang terkulai di tanah dengan berlumuran darah, Lawrence segera mengembalikan alat potongnya dan menyeret tubuh Mary. Dari lokasi kejadian sekitar 30 meter ke arah bawah, ada sebuah jembatan yang terbuat dari gorong-gorong. Lawrence memasukkan tubuh Mary ke dalam gorong-gorong itu sambil berkata, "Sekarang kamu sudah bebas." Setelah mendengar tapak Lawrence menjauh, Mary ini membuka matanya dan seharusnya Mary sudah meninggal. Karena beberapa penyiksaan yang teramat berat, tetapi keberuntungan ada pada Mary kala itu. Mary masih bersembunyi di dalam gorong-gorong itu untuk beberapa waktu karena ia takut jika Lawrence masih menunggunya di sekitar tempat tersebut. Sambil dia menahan sakit karena diamputasi kedua tangannya, Mary mengalami patah tulang iga. Dia merasa lemas karena kehilangan banyak darah. Tetapi dia berpikir jika ia sampai tertidur, kemungkinan dia akan mati. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari gorong-gorong tersebut sambil merangkak dengan kedua tangannya yang telah putus, dengan maksud agar tanah itu menyumbat kedua tangannya supaya tidak kehabisan darah. Setelah keluar dari tempat itu, ia lari dengan mengangkat kedua tangannya ke arah jalan raya dengan telanjang dan berlumuran darah. Dengan cepat ia melihat ada mobil yang berjalan ke arahnya,
Tetapi melihat keadaan Mary, mobil itu bukannya berhenti, tetapi malah melaju dengan kencang. Mary tidak mau berputus asa. Mary tidak berhenti, dia terus berlari hingga 3 km kemudian, ia menemukan mobil yang dikendarai oleh pasangan muda. Dengan terkejut melihat keadaan Mary, mereka memberi tumpangan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mary menjalani perawatan selama sebulan di rumah sakit. Selama itu, Mary memberikan semua informasi kepada polisi tentang ciri-ciri Lawrence Singleton. Dengan ingatan Mary yang tajam dan detailnya informasi yang Mary berikan kepada polisi, polisi berhasil membuat sketsa wajah dari Lawrence lalu dipublikasikan. Tidak perlu menunggu lama, tetangga dari Lawrence menelpon polisi dan akhirnya Lawrence ditangkap. Kala itu hukuman maksimal di sana hanya 14 tahun penjara. Dan Lawrence mendapat hukuman tersebut. Ketika hakim selesai menyampaikan hukumannya kepada Lawrence, yang saat itu juga dihadiri oleh Mary, Mary berjalan keluar pintu pengadilan dan lewat di depan kursi di mana Lawrence sedang duduk. Lawrence berkata kepada Mary jika ia akan menyelesaikan tugasnya walaupun sampai akhir hayatnya. 8 tahun kemudian Lawrence mendapat kelonggaran karena dia berperilaku baik selama di tahanan dan mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan Lawrence tentu sangat membuat Mary khawatir karena kini ia telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Takut jika Lawrence akan menyelesaikan apa yang dulunya ia lakukan dan pernah gagal. Tetapi kenyataannya, Lawrence tidak mengejar Mary, tetapi ia mencari mangsa lain, yaitu wanita berumur 31 tahun, ibu dari 3 anak yang bernama Roseanne Hayes. Lawrence membunuh wanita itu dengan sangat kejam, dan Lawrence kembali duduk di persidangan karena kasus tersebut. Kali ini Mary pun datang dan memberi kesaksiannya untuk memberikan hukuman mati kepada Lawrence. Tetapi pada tahun 2001, Lawrence dinyatakan meninggal karena penyakit kanker yang ia derita di dalam selnya. Setelah kejadian tersebut, hukum di negara itu berubah. Dulunya hukuman penyiksaan dan pembunuhan 25 tahun penjara, sekarang menjadi seumur hidup. Itulah pembahasan kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi Anda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.